Selamat datang pada mata kuliah Etika Keprofesian. Topik kali ini adalah mengenai tanggung jawab. Dan yang akan dibahas adalah mengenai beberapa definisi tanggung jawab seorang insinyur. Yang kedua adalah konflik antara tanggung jawab keteknikan dan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga adalah mengenai tanggung jawab berdasarkan konsep praktik, mutu, materi, dan tradisi. Pengetahuan mengenai tanggung jawab seorang insinyur adalah dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan etikal mengenai pekerjaan seorang insinyur. Keputusan yang diambil oleh seorang insinyur seringkali memiliki dimensi etis dan ada implikasinya. Insinyur mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi yang dapat mempengaruhi dan membentuk cara hidupnya, namun yang seringkali tanpa antisipasi terhadap akibatnya. Proyek-proyek keteknikan juga mempengaruhi populasi masyarakat yang luas. Selain itu, insinyur memberi dampak kepada masyarakat dengan memposisikan diri di industri dan institusi pendidikan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Pengaturan ini menimbulkan tantangan etis yang khas. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan etis yang penting, terlebih dahulu penting untuk mendefinisikan apa saja tanggung jawab seorang insinyur. Beberapa narasumber mengusulkan pendekatan mengenai definisi tanggung jawab seorang insinyur. Deborah Johnson tahun 1992 mengatakan bahwa dengan melaksanakan teori-teori moral, maka seorang insinyur sudah bertanggung jawab secara sosial. Charles Fladerman tahun 1999 menekankan bahwa tanggung jawab seorang insinyur adalah untuk melindungi kerahasiaan klien dan untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan. Busby and Kokelberg tahun 2003 dan Bowen tahun 2010 menyatakan berbagai masalah dapat timbul dalam penggunaan filosofi moral sebagai pedoman dalam mendefinisikan tanggung jawab seorang insinyur. Dan yang terakhir Nelke Dorn tahun 2009 dan Michael Davis tahun 2010 memperkenalkan model filosofi tanggung jawab terhadap etika keteknikan tetapi tidak mengidentifikasi apa saja tanggung jawab seorang insinyur. Mereka menjelaskan keuntungan praktis bila memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab dan menyediakan dasar pemikiran untuk menentukan aksi etis. Namun semua pendekatan ini tidak menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa tanggung jawab yang harus dimiliki seorang insinyur. Tanggung jawab merupakan suatu subjek yang kompleks. Dalam filosofi moral dan etika keteknikan, istilah tanggung jawab memiliki berbagai makna dan kualifikasi. Beberapa menganggap tanggung jawab sebagai bentuk suatu keadaan yang perlu dipertanggungjawabkan, sedangkan yang lain mengaitkannya dengan kondisi harus bertanggung jawab terhadap suatu kesalahan. Persyaratan untuk membuktikan seseorang bertanggung jawab dan apa yang sebenarnya dapat mereka pertanggungjawabkan masih sangat bervariasi. Dalam filosofi moral belum ditentukan antara berbagai jenis tanggung jawab, termasuk tanggung jawab sebagai penyebab, tanggung jawab hukum, moral, dan profesional. Tidak semua tanggung jawab mempunyai makna yang sama. Seseorang dapat secara kebetulan bertanggung jawab sebagai penyebab terjadinya suatu keadaan, tetapi tidak menjadi bertanggung jawab juga secara hukum. Dalam literatur kontemporer tentang etika keteknikan, seringkali dibedakan antara tanggung jawab keteknikan dan tanggung jawab sosial, dan terdapat ketidaksepahaman mengenai tanggung jawab yang mana yang harus diprioritaskan. Insinyur Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an mengkritik gerakan teknokrat pada dekade sebelumnya karena kurangnya perhatian terhadap masalah sosial. Terdapat perbedaan cara berpikir bahwa seorang insinyur hanya bertanggung jawab untuk perkembangan teknologi dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teknologi terhadap manusia. Perbedaan antara tanggung jawab teknik dan sosial juga disampaikan oleh Bowen tahun 2010. Bowen menitikberatkan pada dua masalah dengan penekanan yang lebih besar terhadap kemajuan teknis. Yang pertama, ia menyatakan bahwa banyak energi termasuk sumber daya ekonomi dan waktu yang digunakan untuk perkembangan teknologi, seperti pembuatan senjata yang menurut pendapatnya tidak memberi keuntungan bagi masyarakat. Kedua, ia menyatakan bahwa bahkan bagi teknologi keteknikan yang sudah stabil, seperti pengelolaan air bersih, tidak tersedia untuk semua orang yang memerlukannya. Maka Bowen menyimpulkan bahwa insinyur harus bertanggung jawab bekerja untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara kemampuan teknologi dan kebutuhan sosial dengan memprioritaskan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan mengenai apakah tanggung jawab harus secara langsung menjadi milik seorang insinyur atau apakah masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan mendukung sumber daya sehingga para insinyur dapat bekerja sesuai dengan prioritasnya. Dan dalam literatur itu tidak dijelaskan apa tepatnya yang membedakan tanggung jawab teknis dari tanggung jawab sosial. Dengan adanya perbedaan
perbedaan antara tanggung jawab teknis dan sosial, ketidaksepahaman antara kewajiban untuk mencegah bahaya atau untuk memberi keuntungan bagi masyarakat bergantung pada apakah akan dibuat suatu batasan antara teknologi yang tidak berbahaya dan teknologi yang menguntungkan. Alasdair MacIntyre, seorang filosof dari Inggris dalam bidang filosofi moral, politik, sejarah, dan teologia, mengusulkan bahwa tanggung jawab insinyur adalah berdasarkan definisi dari konsep praktik, standar mutu, materi, dan tradisi, dan bagaimana konsep-konsep ini dapat berkontribusi terhadap pendefinisian tanggung jawab insinyur. MacIntyre mendefinisikan praktik sebagai suatu aktivitas sosial yang terorganisasi dan dibatasi oleh suatu standar mutu tertentu yang khas untuk aktivitas tersebut. Praktik memiliki tujuan-tujuan tersendiri seperti pencapaian standar mutu dan penghargaan dalam bentuk materi. Bila standar mutu secara reguler dapat dipenuhi dan materi dapat terwujud, para praktisi akan menemukan jalan untuk mencapai elemen-elemen ini sehingga aktivitas praktik akan berkembang. Aktivitas praktik sangat penting sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab seorang insinyur, karena konsep praktik memberikan suatu dasar untuk memahami keteknikan sebagai suatu aktivitas yang memiliki standar dan tujuan sendiri. Tanggung jawab yang khas untuk aktivitas praktik tertentu kemudian dapat diturunkan dari elemen-elemen khasnya. Yang kedua adalah standar mutu. Standar mutu adalah kriteria spesifik terhadap praktik yang menentukan apakah yang disebut sebagai kesuksesan seorang praktisi. Partisipan dalam suatu aktivitas praktik menerima standar mutu sebagai suatu aturan. Praktisi diharuskan untuk mencapai mutu dalam aktivitasnya seperti yang ditentukan dalam standar mutu. Bila praktisi bekerja untuk mencapai dan memelihara standar mutu, maka aktivitas praktik akan berkembang dan standar akan ditingkatkan. Penting untuk memahami dua hal mengenai standar mutu. Pertama adalah bahwa aktivitas praktik akan berkembang dan berubah, demikian pula dengan standarnya. Saat ini standar mutu menggambarkan pencapaian masa lalu terhadap standar dan adalah dasar untuk pencapaian di masa depan. Yang kedua, tidak setiap orang di setiap saat dapat mencapai atau meningkatkan standar mutu. Apa yang dilakukan oleh para praktisi adalah bekerja keras mencapai dan melampauinya. Yang ketiga adalah materi. Materi internal adalah spesifik untuk aktivitas praktik tertentu dan hanya dapat dicapai oleh para praktisi yang bekerja dalam aktivitas praktik tertentu dan bekerja keras untuk mencapai standar mutu aktivitas praktik tersebut. Menurut MacIntyre, materi internal mencakup pencapaian tertinggi tertentu dari kemampuan analitik, imajinasi strategis, dan sifat kompetitif. Beberapa materi internal berperan sebagai alasan untuk berpartisipasi dan mencoba untuk berhasil dalam aktivitas praktik tertentu. Menurut MacIntyre, materi internal adalah materi yang sebenarnya, yaitu standar mutu yang berperan untuk mendorong keberhasilan atau tujuan yang bernilai. Aktivitas yang tidak mencapai pencapaian atau tujuan yang bernilai tidak dapat disebut sebagai praktik, seperti misalnya pengintaian, penyelundupan, pelaksanaan hukuman mati, dan pemaksaan. Setiap individu adalah bagian dari banyak praktik yang terjadi secara simultan. Yang penting bagi seorang insinyur adalah memahami bagaimana materi internal dari aktivitas keteknikannya bernilai sama dengan materi internal dari aktivitas lain yang dikerjakannya. Yang berikutnya adalah materi eksternal. Materi eksternal adalah materi seperti uang dan gengsi yang tidak dikaitkan dengan praktik-praktik tertentu dan dapat dipahami atau dicapai dengan berbagai cara. Singkatnya, pencapaian materi eksternal tidak bergantung pada pencapaian mutu dalam praktik atau partisipasi dalam aktivitas praktik tertentu. Standar mutu dan materi internal merupakan dasar untuk dapat merumuskan tanggung jawab seorang insinyur. Materi internal penting karena berperan sebagai alasan keikutsertaan dalam suatu aktivitas praktik. Standar mutu membantu menentukan tingkat keberhasilan seorang praktisi yang harus dicapai dalam aktivitas praktiknya. Kesimpulan awal mengenai tanggung jawab para praktisi dalam suatu praktik adalah yang pertama, praktisi bertanggung jawab untuk mengetahui, menjaga, dan meningkatkan standar mutu dari suatu aktivitas praktik tertentu. Dan yang kedua, praktisi juga bertanggung jawab untuk ikut serta dalam suatu aktivitas praktik dengan alasan yang benar dan dengan keinginan kuat untuk mencapai materi internalnya.
Yang keempat adalah konsep tradisi. Menurut McIntyre, konsep tradisi adalah mendorong untuk memandang tanggung jawab para praktisi suatu aktivitas praktik, seperti misalnya aktivitas keteknikan, dari perspektif historis dan sosial yang lebih luas. Suatu tradisi adalah suatu proses historis jangka panjang dari berbagai pertimbangan mengenai apa yang menentukan materi atau materi dari suatu praktik atau materi dari kehidupan suatu individu. Apa yang ada saat ini didefinisikan sebagai materi internal akan dipengaruhi oleh konsep materi sebelumnya yang ditentukan oleh praktisi-praktisi masa lalu. Sejarah suatu aktivitas praktik membentuk suatu tradisi. Memahami aktivitas praktik masa kini dengan mengetahui sejarahnya adalah bagaimana membuat suatu aktivitas praktik menjadi lebih dapat dipahami. Tradisi menjadi penting karena tradisi suatu aktivitas praktik menambahkan konteks pada pemahaman kita mengenai suatu aktivitas praktik. Fakta ini mempunyai beberapa implikasi terhadap pengetahuan mengenai tanggung jawab praktisi. Yang pertama, tradisi suatu praktik menjadi penting karena tradisi berperan sebagai asal mula praktisi masa kini belajar mengenai standar mutu dan tanggung jawabnya. Ketika seseorang berpartisipasi dalam suatu praktik melalui suatu pencapaian dan peningkatan standar mutu, maka hal itulah yang menyebabkan meningkatnya standar. Akibatnya tujuan dan materi praktik juga dapat berkembang. Yang kedua, ketika orang luar berusaha memahami suatu praktik dan tanggung jawab para praktisi, konteks historis yang disediakan oleh konsep tradisi membantu untuk mencapai pemahaman tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai tradisi menjadi penting karena membantu untuk menjawab pertanyaan apakah seorang praktisi atau bukan yang membuat kemajuan praktiknya di masa depan. Berikut ini adalah referensi yang dapat dipelajari dan dibaca lebih lanjut. Untuk dapat lebih memahami materi ini, buatlah ringkasan dari referensi nomor 2 mengenai Responsibility of Engineers. Sekian pertemuan kali ini, sampai bertemu pada pembahasan topik berikutnya. Terima kasih.